Rahma, Najwa, Nesya, Papi, Kayla, Revoli, Riyandi, Rizky, dan Zena. Yang tidak ada ya. Nah, sebelumnya kemarin kita belajar tentang apa? Waktu melihat video pembelajaran apa? Coba siapa yang masih ingat? Boleh angkat tangan dulu baru menjawab. Yuk. 1, 2, 3. Siapa yang mau jawab? Dapat mau? Ya. Ya. Makanan daerah. Nah, itu disebutnya apa, Dapat? Keragaman. Betul. Keragaman budaya. Coba tepuk tangan buat Dapat. Nah, kemarin itu salah satu identitas. Masih ingat identitas itu apa? Apa? Pasti apa? Identitas adalah atau juga disebutnya ciri khas ya. Nah, di dalam identitas pun ada perbedaan. Boleh? Ada perbedaan atau tidak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena karena latar belakang budayanya, latar belakang agamanya pun berbeda. Jadi kalaupun identitasnya berbeda, kita bisa saling toleransi, ya. Seperti pengamalan sila keberapa kalau misalkan kita harus toleransi terhadap sesama manusia? Kesatu apa coba? Ketuhanan yang mana? Contohnya toleransi, betul? Betul tidak? Coba kalau ketuhanan yang Maha Esa apa? Contoh di kehidupan sehari-harinya. Nah, berdoa, beribadah. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab? Saling menghormati, saling tolong menolong. Kalau kesatuan Indonesia? Apa ya? Nah, salah satunya di sila ketiga Persatuan Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita ingat semuanya negara Indonesia itu bineka. Apa katanya bineka tunggal ika itu berbeda-beda. Nah, kemarin adalah identitas ya. Kita mengidentifikasi identitas dari video dan juga dari cerita apa kemarin, komik ya. Nah, di sana ada Made, ada siapa lagi? Ada Dewi. Nah, masih berbeda-beda ya. Baju daerahnya berbeda, terus tariannya juga berbeda. Terus yang dari Bali itu siapa? Made ya. Nah, itu adalah identitas dan juga perbedaan. Perbedaan itu apa, Bu? Semua yang beragam dari adat istiadatnya, pakaian daerah juga sama. Jadi perbedaan itu adalah suatu keragaman ya, dan boleh di Indonesia karena Indonesia itu berbagai pulau, berbagai suku bangsa, tapi tetap satu karena ada semua yang negara kita ya bineka tunggal. Nah, hari ini Bu Yayu akan memberikan penjelasan. Nanti anak-anak dengarkan audionya ya. Di dalam audionya itu ada cerita tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, kan sebentar lagi kita mau Agustus nih. Kapan coba Agustus RI itu tanggal berapa? Di sana nanti ada cerita. Anak-anak simak dengan baik. Nah, sebelumnya Bu Yayu akan sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Kalau kemarin kita identifikasi tentang identitas. Identifikasi itu adalah mencari ciri-cirinya. Apa sih ya? Dari apanya identitas itu? Kemarin kan sudah tahu ya, dari pakaiannya, dari makanannya, dari tariannya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami apa sih perbedaan itu. Bu Yayu nanti akan memberikan sebuah aktivitas, tapi berkelompok ya, tapi jangan ribut ya. Diskusi boleh, tapi jangan ribut. Nanti anak-anak diminta untuk memberikan solusi. Nah, di sini Bu Yayu ada karton juga, nanti digambarin ya. Sekarang ke audio dulu. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya anak-anak nanti bisa memahami perbedaan di lingkungan sekitarnya. Kan
Jadi nantinya kita nggak bisa bersosialisasi, nggak tahu nanti kejadian misalnya itu di pinggir rumah ada kebakaran misalkan, nggak akan tahu kalau kitanya cuma di rumah aja ya. Jadi gitu ya. Nah sekarang Leo akan putarkan dulu. Ini saya sendiri Septian Rizky. Digital Story sini membahas mengenai cerita karnaval sepeda hias Desa Bineka. Sebentar lagi akan diadakan peringatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Pemuda Karang Taruna Desa Bineka menyelenggarakan karnaval sepeda hias. Setiap peserta karnaval diharuskan mengenakan pakaian adat Nusantara. Mendengar kabar tersebut, warga dengan semangat mengikutsertakan anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ayah Dani memberitahukan kabar tersebut kepada Dani. Ia belum berani memberitahukan kepada teman-temannya. Sore harinya di taman bermain, Dani menyampaikan pesan ayahnya kepada teman-teman. Hai teman-teman, kita ikut karnaval sepeda hias yuk. Dani, boleh tuh boleh, jawab mereka. Tapi aku tidak punya sepeda dan. Coba siapa yang mau mengungkapkan apa yang didapatkan dari yang tadi sudah didengar dari audionya? Boleh catatannya atau tidak mendengarkan? Coba tentang apa tadi? Coba tentang apa? Nah, tadi ketika masalah sepeda, apakah ada perbedaan atau tidak? Apa? Kasih contoh, kasih dulu contoh. Yang lainnya juga boleh. Mau Rizky? Apa? Ada perbedaan apa? Apa katanya? Pada akhirnya gimana? Nah, itu sebuah contohnya adalah sebuah perbedaan ya, di mana ketika ada lomba karnaval, tahu karnaval yang besar-besar gitu ya, kadang masuk ke dandanin apa gitu ya kalau kemerdekaan itu, nah itu menghias sepeda tadi ada katanya itu mau dilanjutkan oleh orang tuanya atau sama kita aja ya bersama-sama. Ternyata keputusannya adalah dikerjakan bersama-sama, karena kalau apapun yang dikerjakan bersama-sama akan lebih mudah selesainya ya. Nah, siapa di sini yang kalau misalkan HUT kemerdekaan itu supaya ikut lomba? Lomba apa? Coba ceritakan Kak Iro. Menang. Nah, alhamdulillah. Terus apa? Gimana lagi sih? Gimana rasanya ketika lomba itu? Senang. Terus ada siapa lagi di lomba itu? Ada teman banyak tuh. Kairo pernah mengalami juga berarti ya. Tapi pernah nggak Kairo mengalami perbedaan pendapat gitu sama temannya? Misalkan, aku mau pengen lomba kelereng ah. Kata Kairo ada aku pengen kerupuk gitu. Pernah nggak? Pernah. Tapi gimana coba? Ceritain dulu yuk. Akhirnya memutuskan untuk ikutan lomba apa? Boleh? Seperti itu? Kenapa boleh? Karena setiap orang juga memiliki minatnya masing-masing, ya, kesukaannya masing-masing. Jadi ketika tadi ada perbedaan bukan untuk menjadi aku tuh mau temenan aja sama kamu karena kamu gak mau ikut lomba kerupuk misalkan gitu. Gak bisa ya, gak boleh gitu, karena perbedaan itu malah membuat kita semakin bersatu. Kembali lagi tadi semua negara kita adalah Bineka Tunggal Ika. Jadi cara kita menghadapi perbedaan yang pertama bisa toleransi dan menghormati atau menghargai, membebaskan teman kita untuk memilih keinginannya sendiri kayak tadi cerita Kairo ya. Nah, coba sekarang ada lagi yang mau berbagi pengalaman ceritanya? Ya, mau? Siapa yang mau lagi? Cuma satu nih. Kan kita mau mencari cara untuk agar perbedaan tetap bersatu di mana ya? Tadi yang pertama toleransi. Katrin mau boleh? Nah, kemarin lomba apa Katrin? Itu lomba apa?
nih, bareng temen juga. Terus gimana coba ceritain? Oh iya, nah gitu ya. Kadang kita juga harus menghargai semua keinginan orang lain. Jangan jauh-jauh ke teman aku. Di dekat aja, di keluarga misalkan, Labis mah sukanya ayam goreng, kalau ayam mah sukanya ikan goreng. Gak bisa maksain untuk ini kan makan ayam goreng karena gak suka. Ya, malah nantinya jadi penyakit karena gak suka. Jadi memaksakan keinginan kita sendiri ya. Kalau di dalam perbedaan itu kita harus sama-sama saling menghargai dan membebaskan satu sama lain. Ataupun juga kayak tadi cerita yang tadi di audio, sama-sama memutuskan yuk kita sama-sama aja, misalkan yuk kita sama-sama memilih apa yang kita sukai nanti setelah lomba kerupuk, misalkan kita lomba kelereng, bisa kayak gitu ya. Karena kan kalau cowok-cowok mah sukanya kelereng, kerupuk, terus yang paku yang dimasukin gitu ya. Karena ya sekarang Buya itu akan memberikan KPD. Sebelum ini Buya itu akan memberikan kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita akan bermain demonstrasi. Apa demonstrasi itu? Demonstrasi itu seperti pemodelan. Jadi ceritanya di sini kita akan merayakan hari kemerdekaan di sekolah. Kelompok 1 silakan diskusi mau apa nanti kegiatan di sekolahnya, misalkan ada lombanya, ada menghias kelas, misalkan boleh. Kelompok 2 juga sama ya, kelompok 3, kelompok 4 juga sama. Silakan mulai diskusi. Nanti kita demonstrasikan bareng. Waktunya 5 menit ya. Kalau sekarang diskusi dulu.
kegiatannya biar kita bisa gitu ya. Nah sekarang Bu Yayu akan membagikan ini seperti tadi ya, berkumpulnya di tengah meja. Kirinya untuk kelompok 1. Disimpan dulu, jangan dulu di belakangnya. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Sebentar. Anak hebat? Sebelum Bu Yayu kasih arahan, dengarkan dulu. Di dalam lembar kegiatannya, di sana ada sebuah permasalahan. Nanti anak-anak baca, karena kelompok 1, 2, 3, dan 4 permasalahannya berbeda. Jadi tidak bisa melihat kanan kiri ya, hanya sama anggota kelompoknya aja. Nanti solusinya, Bu Yayu kasih contoh dulu ya. Misalkan kemarin Bu Yayu melaksanakan kegiatan kemerdekaan di kampus. Nah di sana itu ada lomba menari. Bu Yayu dengan teman Bu Yayu yang bernama Siva ingin menampilkan sebuah tarian jaipong. Tahu tarian jaipong? Dari daerah mana? Dari daerah Jawa Barat. Tapi ada teman Bu Yayu yang tidak setuju kalau Bu Yayu dan Siva itu mau menari jaipong. Akhirnya yang bernama Tiara itu memberikan solusinya bagaimana kalau tariannya itu tarian yang dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, jadi disatukan gitu. Jadi banyak kan keragamannya, sedangkan Bu Yayu hanya ingin Jawa Barat aja. Nah dikasih solusi lah sama teman Bu Yayu. Nah nanti anak-anak solusinya itu, kalau tadi kan solusinya itu menari berbagai tarian. Nanti anak-anak ini tuangkan dalam sebuah gambar. Boleh diwarnai juga. Tuangkan dalam sebuah gambar. Kalau kayak tadi permasalahan dia itu kan akhirnya keputusannya kita akan menari berbagai macam daerah. Nah di sini ada tariannya, misalnya Jaipong dulu, Bali dulu, apa gitu, ya. Baca teksnya, pahami, simak baik-baik, kasih solusinya tuangkan dalam bentuk gambar, ya. Sesuai imajinasi dan kreativitasnya. Selamat bekerja, silakan. masakannya dibawain, tetap makan atau seperti
nanti ditulisnya di sebelah sini ya, ini ada yang kosong. Jangan lupa diberi nama. Siap? Boleh sampai kedua. Buat di rumah, jangan lihat Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana? Senang tidak? Banyak senangnya, banyak bingungnya, atau banyak pusingnya? Coba. Mau tanya siapa ya? Ya, Bu Ayu mau tanya Vira. Vira, hari ini seperti apa pelajarannya? Senang tidak, Vira? Senang? Karena apa alasannya? Biar teman-temannya tahu. Kok nggak ada alasan? Kan kalau Biayu ya, Biayu senang deh belajar hari ini karena bisa menggambar, bisa apa gitu. Karena bisa diskusi sama teman-teman gitu. Ada alasan? Coba apa kalau Vira? Atau bingung? Karena tadi mengerjakan yang itu ya? Yang di sebelah mana bingungnya? Biayu sedang bertanya Vira. Yang sebelah mana soalnya bingung? Yang tadi? Ya, banyak yang bingung ya sama tadi yang soalnya ya. Itu kan karena anak-anaknya tidak fokus juga membacanya. Tadi Bu Yayu kan datang ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Ada aja Bu Yayu tanya isi bacaannya apa, nggak tahu Bu. Tapi setelah dibaca lagi mah tahu. Berarti kuncinya adalah pahami isi bacaannya ya. Karena di situ ada jawabannya, di situ ada pertanyaannya juga. Kita tinggal mencari solusinya aja harus seperti apa, ya. Terima kasih ya sudah belajar dengan baik hari ini. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya anak-anak lebih semangat ya. Jangan lupa tadi tentang identitas, tentang perbedaan, apalagi toleransi dan lain-lainnya ya. Itu adalah di lingkungan masyarakat. Jadi bukan hanya di lingkungan antar keluarga aja. Nah, ini juga di lingkungan sekolah itu maksudnya ke lingkungan masyarakat juga karena beda darah kan, lahirnya juga di orang tua yang berbeda. Ya, kita harus memahami misalkan siapa memahami Kairo. Kalau Kairo itu misalkan punya gaya belajarnya itu gak mau berisik. Berarti Caka itu harus